Jumpa lagi para sahabatku terkasih dimanapun berada. Semoga kita semua dalam keadaan baik dan sehat. Para sahabatku terkasih, sesi ini saya mau bicara mengenai infalibilitas paus. Infalibilitas paus. Infalibilitas secara harfiah berarti tidak dapat salah atau tidak dapat sesat. Apa kira-kira kandungannya, apa kira-kira maksudnya? Ini akan kita temukan jawaban dalam ulasan ini. Nah, hal ini penting dan perlu untuk kami bicarakan, kami angkat untuk kita. Karena apa? Belakangan ini kita lihat di luar sana, teristimewa dari kaum denominasi, banyak sekali yang muncul mengangkat dan menyoroti ajaran-ajaran iman gereja Katolik. Ini bukan ajaran imannya, tetapi dia sibuk membicarakan tentang ajaran iman gereja Katolik. Sehingga apa yang terjadi? Di sana muncul begitu banyak tafsiran atau pemahaman yang berbeda-beda tentang infalibilitas paus. Maka ini penting dan perlu untuk kami angkat dan kami bicarakan. Sehingga umat beriman Kristiani, teristimewa umat Katolik, itu memahami dengan baik apa yang dimaksudkan dengan infalibilitas paus, sehingga tidak terpengaruh atau terprovokasi dengan omongan-omongan dari luar yang bersifat hanya ingin merendahkan atau mengganggu iman gereja Katolik. Bahkan kita lihat belakangan ini, dari kaum denominasi sendiri mengatakan bahwa orang-orang Katolik itu sibuk membicarakan, merendahkan, menjelekkan imannya, tanpa disadari bahwa dalam perjalanan selama ini gereja Katolik itu tenang-tenang saja. Gereja Katolik tidak pernah mau mencampuri urusan iman agama lain. Dan dalam konten sebelumnya saya pernah katakan, mengapa gereja Katolik ini selama ini tidak pernah mau mencampuri ajaran iman orang lain? Karena tidak penting. Itu pernah saya tegaskan dalam video saya sebelumnya. Gereja Katolik merasa tidak penting untuk bicarakan ajaran-ajaran iman orang lain. Maka selama ini kita lihat, walaupun gereja dirongrong, gereja dalam hal ini imannya itu selalu dibicarakan, dijelekkan. Gereja Katolik dengan tenang menghadapi semua situasi itu. Tetapi belakangan ini, seperti yang saya katakan dalam video-video sebelumnya, hadir beberapa pendeta dari wilayah timur Indonesia menghina paus, demikian juga gereja Katolik. Maka di sini gereja Katolik menilai ini sebagai sesuatu yang keterlaluan. Maka gereja Katolik hadir memberikan klarifikasi sekaligus pembelaan terhadap iman gereja Katolik. Jadi bukan berarti di sini gereja Katolik yang sok-sok untuk mau bicara tentang iman agama lain. Itu bukan kerjaan gereja Katolik. Sekali lagi saya katakan, ini bukan kerjaan gereja Katolik. Dari dulu hingga saat ini gereja Katolik selalu fokus bicara tentang ajaran imannya. Nah, para sahabatku terkasih, sekali lagi hal ini penting dan perlu untuk kami angkat sehingga umat beriman Katolik itu memahami ajaran imannya, kemudian tidak terprovokasi dengan ajaran-ajaran atau komentar-komentar orang yang muncul dari luar gereja Katolik. Maka kita lihat tentang apa itu infalibilitas paus. Dikutip dari hidupkatolik.com, gereja Katolik lahir dari rahim Allah sendiri. Tuhan Yesuslah menjadi pendiri gereja, bukan para rasul. Bukti pendirian itu dapat dilihat dalam Injil Matius, yaitu ketika Tuhan Yesus berbincang-bincang dengan Petrus. Ia menyatakan sejauh mana Petrus mengenali dirinya. Saat itulah ia menyampaikan pesan bahwa dia akan mendirikan jemaatnya di atas batu karang. Bandingkan Injil Matius bab 16 ayat 18. Ini menegaskan bahwa Petrus diberi kuasa menjadi pemimpin bagi seluruh gerejanya. Disinilah kuasa pertama Petrus diberikan oleh Tuhan. Saat inilah Petrus menjadi pemegang kebenaran iman akan Tuhan Yesus.
Kata-kata itu yang kemudian menjadi dasar bagi ajaran infalibilitas Paus dalam Gereja Katolik yang dinyatakan secara resmi pada Konsili Vatikan pertama, yakni antara tahun 1869 sampai dengan 1870 dalam Konstitusi Dogmatis Pastor Aeternus, artinya Gereja Kristus, pada tanggal 18 Juli 1870. Sekarang kita lihat masuk ke dalam infalibilitas itu. Apa sebenarnya infalibilitas itu? Seringkali di tengah masyarakat, bahkan umat beriman sendiri keliru memahami hal ini. Salah satu bentuk kekeliruan adalah anggapan bahwa Paus tidak bisa salah dalam segala hal. Inilah anggapan yang keliru yang terjadi di tengah-tengah masyarakat atau di kalangan umat, bahwa Paus tidak dapat salah dalam segala hal. Sekali lagi, inilah anggapan keliru yang ada. Bahkan seolah-olah ketika ada pergantian Paus, gereja bisa berganti ajarannya sesuai dengan karakter pausnya. Jadi ada juga ajaran atau informasi yang beredar di luar bahwa ketika paus berganti pun ajaran gereja Katolik pasti akan berubah. Karena apa? Mengikuti karakter pausnya. Ada informasi yang demikian beredar. Tentu saja ini tidak benar. Ini tidak benar. Infalibilitas bukan ketidakberdosaan Paus atau Paus benar dalam segala hal. Akan tetapi, infalibilitas sebenarnya adalah wewenang mengajar Paus hanya dalam hal iman dan moral ketika berbicara ex cathedra. Apa itu ex cathedra? Ex cathedra itu artinya di situ Paus berbicara pada saat atau mengatasnamakan posisi yang sedang dia duduki atau jabatannya pada saat itu. Itulah yang disebut dengan ex cathedra. Nah, di sini para sahabatku terkasih, infalibilitas itu hanya berhubungan dengan ajaran atau Paus ketika mengajarkan tentang iman dan moral. Bukan dalam semua hal, bukan dalam segala hal. Ini patut kita catat, patut kita pahami dengan baik supaya kekeliruan yang muncul di luar sana jangan kita ikut terprovokasi. Jadi infalibilitas itu sekali lagi hanya berhubungan dengan ketika Paus berbicara mengenai iman dan moral. Dan saat itu dia sebagai Paus, sebagai atau memegang posisinya sebagai kepala gereja tertinggi untuk umat Katolik di dunia. Dengan kata lain, Paus bisa saja salah jika berbicara di luar kedua hal ini. Ini jelas bagi kita. Jadi Paus itu bisa saja salah kalau Paus itu berbicara di luar kedua hal ini, yakni iman dan moral. Maka tadi saya katakan, jangan kita berpikir bahwa dalam segala hal Paus itu tidak dapat salah. Tetapi tidak dapat salah itu hanya dikenakan kepada dua hal, yakni ketika Paus berbicara tentang iman, dan yang kedua Paus berbicara tentang moral. Paus bisa salah menafsirkan tentang alam, atau Paus pun bisa berdosa, tetapi tidak pernah salah ketika menentukan ajaran yang berkaitan dengan iman dan moral, seperti dogma tentang Maria dikandung tanpa noda oleh Paus Pius yang ke-9 pada tahun 1854. Nah, di sini semakin jelas bagi kita. Misalnya Paus berbicara tentang alam. Paus mencoba membuat tafsiran tentang alam. Ini bisa salah karena Paus bukan ahlinya di situ. Tapi ketika Paus berbicara tentang iman dan moral, inilah berlaku infalibilitas. Kemudian para sahabatku terkasih, tidak mudah untuk memahami pemahaman infalibilitas Paus
jika tidak mengerti dengan benar dasar di balik pemahaman itu. Jadi kita tidak dengan serta-merta bisa atau dengan gampang memahami hal ini kalau kita tidak mengerti apa yang ada di balik itu. Pertama-tama, haruslah dimengerti dengan baik bahwa Paus merupakan orang yang penuh dengan iman dan diterangi oleh Roh Kudus, Roh kebenaran yang menjadi penolong dan menyertai mereka yang percaya. Kita bandingkan Yohanes bab 14 ayat 16 sampai dengan ayat 17. Inilah janji Tuhan Yesus sendiri bahwa Roh kebenaran akan memimpin ke dalam seluruh kebenaran, sebab Ia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang dikatakannya. Bandingkan Yohanes bab 16 ayat 13. Jadi di sini jelas bagi kita bahwa Paus itu bukan berbicara atas nama dirinya sendiri, tapi Paus berbicara atas nama gereja. Para sahabatku terkasih, ia dalam hal ini Paus dipilih sebagai pengganti Petrus yang mendapatkan otoritas dari Yesus Kristus. Ia memegang ajaran Yesus Kristus dan menghayatinya sebagai pengganti Petrus yang menjawab pertanyaan sang guru. Apakah dia dalam hal ini Petrus mengasihi Yesus? Bandingkan Injil Yohanes bab 21 ayat 17. Paus tidak bisa keliru dalam hal iman dan moral. Ia tidak bisa melawan imannya sendiri yang dia yakini ketika mengakui Yesus adalah Tuhan yang mendirikan gerejanya. Ia tidak bisa melawan kasihnya kepada Yesus sang guru. Maka Paus akan selalu menjaga iman dan juga moral yang adalah bentuk perwujudan tindakan nyata seorang yang mengikuti Yesus Kristus dengan penuh kasih. Bagi orang beriman, infalibilitas merupakan bentuk pengungkapan iman yang percaya pada penyelenggaraan ilahi. Infalibilitas memberikan arah yang jelas dalam mengimani Yesus Kristus, karena seorang beriman membutuhkan kepastian akan imannya. Paus sebagai orang yang dipercaya dan sebagai orang yang mendapatkan otoritas menjadi pribadi yang dianut dalam pemahaman iman karena dia adalah gembala, wakil Kristus di dunia. Akhirnya, infalibilitas Paus merupakan spirit dari gereja yang merupakan tubuh mistik Kristus dan persekutuan. Gereja senantiasa memiliki satu pemimpin, yaitu Kristus sebagai kepala yang di dunia ini diwakili oleh Petrus dan penggantinya. Serta gereja senantiasa adalah persekutuan yang memegang erat. Gereja yang dengan semangat satu, kudus, katolik, dan apostolik. Oleh karena itu, kuasa dan wewenang Paus tidak pernah merupakan kuasa dan wewenang individu Paus, tetapi Paus sebagai seorang yang diberikan kepercayaan penuh untuk memimpin gereja. Ini semakin jelas bagi kita, para sahabatku terkasih, dan ini kiranya sudah jelas bagi kita bahwa infalibilitas Paus itu tidak boleh kita terjemahkan bahwa Paus itu dalam segala hal itu tidak salah. Tapi dalam hal ini, ketika Paus berbicara tentang ajaran iman dan ajaran moral, disinilah letak infalibilitas Paus itu.
Para sahabatku terkasih, inilah kira-kira sedikit ulasan tentang infalibilitas Paus. Semoga bermanfaat bagi kita. Terima kasih, Tuhan memberkati.